Lima soal pertama itu adalah tentang kesimpulan logis. 1 menit setengah waktunya teman, 1 menit ya waktunya. Oke, silakan teman dicari kesimpulannya. Woi, ada 9 orang yang benar. Mantap, mantap. Jawabannya adalah C ya. Tapi ada 3 orang yang masih salah. Aduh, siapa nih yang salah nih? Jawab D 2 orang, jawab B 1 orang. Aduh, kita lihat soalnya kembali teman-teman ya. Nah, kita buat di sini aja ya. Di sini jawaban tadi C ya. Jawabannya C. Kita lihat ya cara jawabnya. Sebagian siswa tidak meraih nilai ujian tinggi jika mereka tidak belajar dengan tekun. Kondisi tersebut terjadi ketika siswa tidak berdisiplin dalam mengatur waktu ya. Kita cari di sini kesimpulannya. Kita cari aja yang bisa merangkum kedua dan tidak bertentangan sama soal gitu. Kalau opsi A ini kan sebagian siswa tidak meraih nilai ujian tinggi apabila berdisiplin dalam mengatur waktu. Ini salah ya, karena harusnya kalau dia meraih nilai ujian tinggi, bentar. Kalau dia itu berdasarkan mengatur waktu, harusnya dia itu nilai ujiannya itu tinggi gitu kan, tinggi ya. Ini salah gitu. Opsi B juga ini salah ya, karena dia ujiannya tinggi tapi tidak berdisiplin dalam mengatur waktu. Bertentangan sama pada soal salah. Yang C ini benar ya. Jadi dia sebagian siswa tidak meraih nilai ujian tinggi apabila tidak berdisiplin dalam mengatur waktu. Jadi tidak dapat ujian tinggi kalau tidak berdisiplin atur waktu. Oke, jawabannya C. Tips lain adalah kalau misalnya ada kata sebagian ya, ada kata sebagian sama ada kata tidak, biasanya jawaban itu adalah yang ada 2 kata itu, ada kata sebagian sama ada kata tidak. Di sini sebagian, di sini tidak. Oh, tapi semua di sini ada tidaknya juga nih. Ya, cari aja yang tidak bertentangan dengan informasi yang ada pada soal. Oke, kita hapus. Oke, masih sama tentang silogisme, tentang simpulan logis. Wis, benar semua coy. Top, 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 top. Apa soalnya kegampangan ya? Nah, kita langsung lihat ya. Jawabannya B ya, 11 ya. Kan katanya kan seorang mahasiswa X harus bekerja tambahan setelah pulang kuliah. Karena tambahan pekerjaannya itu, waktu belajarnya berkurang. Karena belajarnya berkurang, maka perkuliahannya terganggu. Jelas ya jawabannya ya. Pekerjaan tambahan ya, yang di awal tadi menyebabkan perkuliahannya terganggu ya. Kalau A itu kenapa A itu salah? Kenapa itu salah? X bekerja pada malam hari karena perkuliahannya terganggu. Salah. Bukan gitu. Harusnya karena dia bekerja tambahan, maka perkuliahannya terganggu. Bukan karena kuliah terganggu, bukan belajar di malam hari. Terbalik ya. Kalau yang B gimana? Yang C gimana? Jam kerja di malam hari menyebabkan X mencari pekerjaan tambahan. Salah juga ya. Justru dia kerja di malam hari itu mengakibatkan perkuliahannya terganggu, nggak ada kaitannya sama pekerjaan tambahan. Pun juga dia sama ya, salah ya. Jadi jawaban di sini adalah opsi B. Oke. Masih ada 7 nomor lagi. Ah, baca sendiri ya, kakak nggak mau ribut. Ah, mantap ya, 9 orang benar, tapi ada 2 orang yang salah, yang pilih opsi A. Aduh, kenapa ini sudah yang salah nih? Coba kita langsung lihat ya. Kita lihat nih. Eh, kita lihat opsi yang benar ya. Ya benar di sini ada opsi D ya. Orang yang makan berdiri dapat menyebabkan cegukan dan penyakit hati. Di sini di mana nih informasinya di sini ya? Kebiasaan makan berdiri dinilai buruk karena menimbulkan cegukan ya, cegukan ya. Dan juga bisa menyebabkan penyakit pada hati, penyakit hati. Benar ya opsi D benar. Tapi kenapa opsi A ini salah?
Orang yang mengalami cegukan, maka dengan posisi berdiri. Nggak tentu, nggak pasti ya. Maksudnya kan bisa jadi cegukan ini kan bukan hanya karena makan posisi berdiri ya. Bisa jadi mungkin karena kekenyangan misalnya, atau kata orang udah mau tumbuh berkembang badannya ya. Nggak ada informasi di sini bahwa orang yang mengalami cegukan udah pasti gara-gara makan posisi berdiri. Di sini katanya itu kebiasaan makan berdiri itu menyebabkan cegukan, bukan karena cegukan eh, posisinya berdiri. Nggak ada informasinya seperti itu ya, malah dibalik. Yang paling tepat di sini adalah opsi D. Kalau opsi lain ini jelas salah ya. Apa opsi B nih? Cegukan karena makan berdiri akan menyebabkan makan B tidak selera. Alah, tahu dari mana? Salah ya. Oke, jawabannya di sini adalah opsi D. 4. Oke, silakan dibaca soalnya ya. Wow, benar semua. Top, top, top. Kayaknya nih kelas ini pada cerdas-cerdas semua nih isinya ya. Jelas di sini ya. Kan katanya kalau udah siap makan, sawo itu akan terasa empuk. Kulitnya warnanya coklat. Terus kalau tergores, keluar aroma khas. Tapi di sini katanya nih sawonya itu terasa keras ya, terasa keras bukan empuk. Berwarnanya kuning bukan coklat dan tidak mengeluarkan aroma khas ya, nggak ada aroma khas. Artinya adalah dia ini belum siap makan ya, dia itu belum siap makan. Kalau udah siap makan pasti ada ciri-ciri ini, tapi dia bertentangan dengan seluruh ciri-cirinya ya. Nah, gitu ya teman-teman ya. Maka jawabannya di sini adalah bahwa buah sawo itu belum bisa dimakan. Oke. Soal nomor 5, soal terakhir untuk materi simpulan logis. Oke, silakan dibaca. Wis, mantap, benar semua ya, nggak ada yang ketipu ya. Jawabannya di sini adalah sorry, nggak ada yang benar ya, nggak ada yang benar. Aduh, bukan nggak ada yang ketipu, nggak ada yang benar, semua tertipu. Aduh, semua pada jawab A, tapi jawaban di sini adalah C. Lah, kok bisa? Coba. Di sini tadi kakak sempat kerjain dan ya ketipu ya. Ketipunya apa nih? Ini jelas nih ya. Perhatikan ya. Kan syaratnya untuk dapat ini kan kesempatan kan adalah Anita berhak memperoleh hadiah wisata ke Bali. Karena kan syaratnya adalah pertama, penelitian kinerjanya itu adalah luar biasa 3 tahun berturut-turut dan belum pernah terlambat. Anita kan belum pernah terlambat. Oke ya, syarat pertamanya oke. Syarat keduanya nih, dia itu penelitian kinerjanya adalah sangat baik. Sangat baik ini beda sama luar biasa. Aduh. Beda ya, bukan luar biasa kinerjanya, tapi sangat baik. Beda teman-teman ya. Makanya kesimpulan itu udah pasti salah. Ini yang benar, yang C. Karena dia itu tidak memenuhi satu syaratnya tadi. Penilaian kinerjanya bukan luar biasa, tapi sangat baik. Pasti banyak teman-teman yang salah nih. Aduh, ya gitu ya cara jawabnya ya. Soal nomor 6. Oke. Dan ada 6 orang yang salah ya. Kita lihat di sini kenapa bisa jawabannya itu adalah C 1/5. Kita coba hitung ya. Diketahui bahasan geometri ada 4 suku dengan rasanya setengah ya. Kita anggap aja bahasan geometri itu adalah terus di sini ya. Jawab. Bahasan geometri kita anggap aja adalah A, B, C, dan D ya. 4. Rasionya itu adalah setengah ya, setengah. Oke, kemudian ada juga namanya barisan aritmatika nih. Ada 3 suku ya, 3 suku. Kita anggap aja dia X,
Y, dan Z ya, X, Y, dan Z. Bedanya itu adalah B ya, ada bedanya itu B, ditambah-tambah B. Kemudian katanya jumlah semua sukunya itu untuk geometri sama dengan 1. Dan jumlah semua suku aritmatika itu adalah 1 juga nih. Oke ya. Oh, kita dapat info lagi nih berikutnya. Bahwa di sini ya. A ditambah B ditambah C ditambah D sama dengan 1. Kemudian info berikutnya itu adalah X ditambah Y ditambah Z sama dengan 1 juga. Terus katanya lagi, kalau suku pertama barisan geometri itu sama dengan suku ketiga barisan aritmatika, maka nilai B itu berapa? Suku pertama barisan geometri. Nah, berarti si A ini ya. A ini sama dengan suku ketiga barisan aritmatika. Nah, berarti A sama dengan Z ya. A sama dengan Z. Oke, kita tulis di sini. A sama dengan Z. Oke ya. Pertanyaannya, B-nya itu berapa? Nah, B-nya berapa sih? Coba kita jawab. Kalau pada barisan pada barisan geometri A, B, C, D ini, kan kita ketahui nih bahwa rasionya kan setengah nih ya. Berarti sebenarnya untuk di sini A plus A, B, C, dan sebenarnya adalah A ditambah kemudian A ditambah dengan B ini kan sebenarnya itu adalah A kali setengah gitu ya. A kali setengah rasionya ya. Atau A per 2. Tambah lagi, C-nya itu adalah A setengah kali setengah lagi. Berarti A per 4. Tambah, kalau D ini adalah A kali setengah lagi ya. Berarti A per 8 sama dengan 1 ya. Ini kita samakan dulu penyebutnya ya. Samakan dulu penyebutnya sama dengan 8. 8 ini bagi 1 kali A, 8A ya. Ini 8 bagi 2, 4, 4A. Ini 2A, ini A ya, sama dengan 1. Berarti ini berapa nih? 12, 14, 15. 15A per 8 sama dengan 1. Berarti 15A sama dengan 8 ya, kali silang ya. Maka A-nya sama dengan 8 per 15. Dapat nih, A-nya 8 per 15. A-nya kan sama dengan Z ya. A sama dengan Z berarti Z juga adalah 8 per 15 nih ya. Oke. 8 per 15 kita dapat Z-nya ya. X, Y, Z. X, Y, Z ini jumlahnya kan 1 ya. Nah, jangan lupa dalam barisan aritmatika kan dia ditambah-tambah dengan sebuah beda ya. Kita anggap aja ini X ini adalah awal ya, berarti ini X ditambah dengan Y ini adalah X ditambah dengan beda, kemudian ditambah lagi dengan X ditambah dengan 2 beda sama dengan 1. Z-nya itu kan X tambah 2 beda ya. Berarti X ditambah 2 beda sama dengan 8 per 15. Ya, kita belum tahu juga sih berapa sih X-nya. Nah, kita hitung lagi nih, coba. X tambah X. 3X tambah 3 beda sama dengan 1. Berarti X tambah beda, kita kalikan 3 sama dengan 1. X tambah beda sama dengan sepertiga. X tambah beda sama sepertiga. X tambah beda ditambah beda sama dengan 8 per 15. X tambah bedanya kan sepertiga ya. Sepertiga ditambah beda sama dengan 8 per 15. Sepertiganya pindah ke kanan, berarti bedanya sama dengan 8 per 15 kurang sepertiga. Sepertiga ini kan adalah berapa nih? Beda sama dengan, enggak salah kah? 15. Ini 8 kurang 5. 3 per 15. Seper 5. Oh ya dapat ya. Jawabannya C ya. Seper 5 ya. Nomor 7. Masih hitung-hitungan juga teman-teman. Ah.
Kenapa bisa jawabannya C? Jadi cara jawabnya itu gini teman-teman. Ingat bahwa rumus dari UN ini rumus tambahan ya. UN sama dengan SN dikurang dengan SN min 1. Itu rumus tambahan yang perlu teman-teman tahu ya. Jadi kalau mau cari U10, ini kan diketahui rumus SN nih ya. SN ya. Ini kasih ini rumus baru sih. Berarti U10 sama dengan S10 dikurang dengan S10 kurang 1 sama dengan S10 dikurang dengan S9. Tugas kita cari S10 berapa, S9 berapa, terus kita kurangi di sini. S10 pakai rumus ini, N-1. 10 kurang 1 kali N kali 10 kali N plus 1 kali 10 plus 1 sama dengan 9 kali 10 kali 11 sama dengan berapa nih? 990 ya. Berarti ini 990 dikurang dengan S9. S9 sama dengan N-1. 9 kurang 1 kali N kali 9 kali N plus 1. 9 plus 1 sama dengan 8 kali 9 kali 10 sama dengan 720. Kurang 720 berapa tuh? Ini harusnya adalah 270 ya. Oh iya, 270. Jawabannya adalah C. Sip. Oke. Untuk nomor 7, gimana? Ada yang masih bingung? Atau pengen ditanyain? Ini tadi yang benar satu orang pakai cara ini juga atau ada cara lain nih? Gak tahu ya. Biasanya matematika itu ada banyak jalan menuju Roma ya. Mungkin cara teman-teman itu beda, tapi harusnya jawabannya itu sama ya. Oke, ini kita hapus ya. Nomor 8. Oke, gampang ya. Soalnya tadi udah panas-panas, sekarang agak sedikit santai. Kenapa D menjadi jawabannya? Coba kita bahas ya. Jumlah mahasiswa semester 1 polanya itu 46, 48, 52, 54 itu di sini ya. 46, 48, 52, 54. Polanya sama. Apa sih polanya? Coba kita lihat. 46 ke 48 dia ditambah 2. 48 kali 52 dia ditambah 4 ya. Ini ditambah 2. Berarti ini ditambah 4. Berarti harusnya 54 tambah 4 adalah 58. 58 di sini cuma ada D sama E ya, udah pasti D ya. Karena nggak ada opsi E-nya di sini. Kok masih banyak yang nggak salah ya? Nggak hitung baik-baik kali ya. Terus kalau yang ini 61, 63, 66, 68 ya. Polanya apa nih? Coba kita hitung nih polanya ya. Ini tambah 2, ini tambah 3, ini tambah 2, ini tambah 3, 71. 58 dan 71 ya. Oke, gampang ya. Hanya mungkin teman-teman tidak hati-hati. Harusnya soal gampang malah salah. Oke, dua dari terakhir ya. Apakah Ikram akan mendapatkan lagi sama kayak minggu lalu? Waduh. Coba kita apakah soalnya perasaan soalnya nggak susah-susah amat ya. Hanya mungkin teman-teman nggak paham konsep dasar dari barisan geometri. Kenapa bisa nih? Nah, konsep dasar barisan geometri itu untuk menilai menghitung nilai rasio ya. Ingat bahwa rasio itu sebenarnya itu adalah UN per dengan UN min 1. Ya kan 1, 2, 3. Sebenarnya rasio itu sama dengan U2 per U1 sama aja dengan U3 per U2. U2-nya kan X plus 1, U1-nya X plus 5, U3-nya X min 4 ya, gitu teman-teman ya. Kita langsung masukkan di sini ya. U2-nya kan X plus 1 nih ya, per U1-nya X plus 5. Oke. U3-nya X min 4. U2-nya X plus 1. Kita kali silang ya.
Kita kali silang gini ya. Kali silang, pakai warna lain aja deh. X plus 1 kali X plus 1. X kuadrat tambah 2X plus 1. Sama dengan X plus 5 kali X min 4. X kali X, X kuadrat. 5X kurang 4X, positif X. 5 kali min 4, minus 20. Ya, next lagi. Ini X kuadrat habis ya, kehapus ya. Dikurangi langsung habis nih. Set, set. 2X. Nah, X-nya ini pindah ke kiri. Jadinya 2X dikurang X sama dengan minus 20. Kelas 1 pindah ke kanan jadi minus 1 ya. 2X kurang X, X sama dengan minus 21. Dapat X-nya minus 21. Berarti ini kita bisa tahu nih berapa A-nya, berapa stroke kedua, berapa stroke ketiga. Jadi ini barisannya menjadi X plus 5, berarti minus 21 plus 5. Suku pertama. Suku kedua berarti minus 21 tambah 1. Suku ketiga minus 21 min 4. Berarti ini adalah minus 16, kemudian minus 20 sama minus 25 ya. Minus 25 ya. Iya, minus 25. Rasionya berapa? Rasionya rasionya berapa nih? Rasionya berapa nih? Oh, bisa dapat rasionya. Rasionya itu adalah minus 20 per minus 16 ya. Minus bagi minus habis. 20 per 16 kita bisa bagi 4 ya. 5 per 4. Ya, 5 per 4 rasionya ya. 5 per 4. Berarti untuk mencari U5, suku kelima, rumusnya itu adalah ini ya. Karena rahasianya di sini ya nggak berpengaruh juga sih. U5 sama dengan A kali R pangkat N min 1. A-nya di sini suku pertama itu adalah minus 16 kali dengan R-nya kan 5 per 4 ya. 5 per 4 kali N min 1, 4 ya. Min 16 bagi 4 sama dengan min 16 kali 5 pangkat 4 kan adalah 625 par dengan 4 pangkat 4 itu kan adalah 16 kali 16 ya. 16 kali 16. Coret habis ya, habis. Berarti sisa minus 625 per 16. Jawabannya apa? Jawabannya C ya. Sip. Oke. Itu ya konsep dasarnya. Apa karena waktunya terlalu mepet kali ya? Ya mungkin teman-teman udah mulai harus membiasakan diri karena soalnya juga pengerjaannya emang cuman segitu waktunya ya. Oke, lumayan ya. Nah, orang benar jawabannya A, tapi masih ada 4 orang yang salah. Aduh, kita langsung bahas ya. Kenapa jawabannya itu A ya? U4 tambah U5 matematika ya adalah 55. U4 pakai warna lain aja deh. U4 ditambah U5 sama dengan 55 ya. Ya, berdasarkan aritmatika nih ya. Berarti U4-nya itu adalah ingat rumus UN ya. Matematika UN sama dengan A ditambah N min 1 kali B ya. Nah, berarti U4 jadinya itu adalah A ditambah 4 kurang 1 ya. Kurang 1. A tambah 3B ditambah dengan, berarti ini adalah A tambah 4B sama dengan 55. Oke. A tambah A, 2A tambah 7B sama dengan 55. Dapat ya, persamaan 1. Oke. Nanti kita pakai eliminasi. Terus yang berikutnya nih. U9, U9 dikurangi dengan 2 kali suku kedua ya. Dikurangi dengan U2. 2 dikurangi dengan 2U2 sama dengan 1. U9 berarti A ditambah dengan 8B. Kurang dengan 2 kali U2 itu berarti A ditambah B ya sama dengan 1.
A ditambah 8B ini ya, kurang 2A ya, kurang 2A, kurang 2 kali B berarti kurang 2B gitu, sama dengan 1. A kurang 2A sama dengan minus A ya. 8B kurang 2B sama dengan positif 6B sama dengan 1. Ini adalah persamaan yang kedua. Kita pakai eliminasi. 2A ditambah 7B sama dengan 55. Kita eliminasi sama minus A tambah 6B sama dengan 1. Kita pakai samakan dulu, ini kita kali 2, ini kita kali 1. 2A ditambah 7B sama dengan 55. Ini adalah minus 2A ditambah dengan 12B sama dengan 2. Ini kita tambah, otomatis ini bakal habis. 2A habis ya. 7 tambah 12, 19B sama dengan 55 tambah 2, 57. Berarti B sama dengan 57 per 19 sama dengan 3 ya. Dapatlah B-nya 3 ya. Berarti A-nya berapa? Ya masukkanlah aja substitusi ke persamaan 2 aja ya yang ini ya. Berarti kan minus A ditambah 6 kali 3 sama dengan 1. Berarti minus A ditambah 18 sama dengan 1. Minus A sama dengan 1 kurang 18. Minus 17. Berarti A sama dengan 17. Dapat A 17, B-nya 3. Berarti jumlah 3 suku patah tambah 1 adalah berapa? S3 ya. S3 sama dengan A tambah, S3 sama dengan, aduh, di mana cara hapusnya nih? Oh, ini hapus. S3 draw ya. Sama dengan N per 2 ya. Ingat rumusnya, Sn sama dengan N per 2 dalam kurung 2A plus N min 1 kali B. Berarti ini 3 per 2 kali 2A. 2 kali 17 tambah 3 kurang 1, 2 kali 3 ya. Kali 3. Sama dengan 3 per 2 dalam kurung berapa nih? 34 tambah 6 sama dengan 3 kali 40 ya, per 2. Coret 2 habis, ini 20 kali 20, 60 ya. 60 jawabannya ya. Oke, luar biasa teman-temannya yang udah menjawab benar ya. Kita hapus. Jegeng. Oke, kita lihat peringkat terakhir.